Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kesempatan ini untuk membahas materi lanjutan dari penelitian tindakan kelas, yaitu format penelitian tindakan kelas. Pada pertemuan kali ini, kompetensi yang diharapkan tercapai setelah kalian mengikuti penyajian materi kuliah ini, kemudian menyimak dan mempelajari, adalah kalian dapat menyusun penelitian tindakan kelas sesuai format dengan baik dan benar. Apa sih sebenarnya format itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut dengan istilah KBBI, pengertian format sering disepadankan dengan kata bentuk dan ukuran. Jika dilihat dalam konteks linguistik, arti kata format adalah bentuk atau susunan yang dimaknakan sebagai pengaturan supaya sebuah karya dapat tertata dengan rapi. Istilah format ini juga kerap kita dengar dalam konteks pembicaraan sehari-hari dalam berbagai bidang, termasuk juga dalam dunia pendidikan dan penelitian. Selain populer sebagai sebuah istilah, format juga bisa diartikan dari berbagai sudut pandang tergantung pada konteks yang dibicarakan. Salah satu yang menggunakan istilah format secara intens adalah dalam hal penelitian. Penelitian tentu saja tidak hanya dalam penelitian pendidikan, tetapi dalam penelitian pada berbagai bidang lainnya. Dalam konteks ini, kita mesti sering mendengar ada istilah format proposal, ada istilah format laporan, format instrumen, dan hal lainnya yang terkait dengan istilah format. Dalam konteks penelitian tindakan kelas, format dapat dibedakan menjadi dua, yaitu format proposal dan format laporan. Tentu saja proposal yang akan dibahas terlebih dahulu. Setelah itu baru kita masuk ke laporan. Karena bagaimanapun juga laporan penelitian tindakan kelas tidak akan bisa dibuat secara komplit jika kita tidak menyusun proposal terlebih dahulu. So, yang akan kita bahas pertama kali adalah format proposal. Nah, apa sih maksudnya proposal? Jangan kita berbahasa keren tapi nggak paham apa artinya. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan kita laksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus dituliskan secara baik dan benar, supaya pihak yang berkepentingan dapat memahami apa yang kita tuliskan di dalam proposal tersebut. Artinya, proposal itu bersifat hanya sebagai usulan tertulis yang ditujukan kepada pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Tentu saja dengan tujuan agar apa yang kita sampaikan dalam proposal tersebut mendapat persetujuan atau dukungan dari pihak yang dituju. Misalnya kalian membuat proposal penelitian tindakan kelas untuk memenuhi tugas yang diberikan pada mata kuliah penelitian tindakan kelas, tentu saja maksud kalian adalah agar proposal yang ditulis itu mendapat persetujuan dari dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Sehingga dalam hal ini, proposal PTK dimaksudkan untuk mendapat persetujuan atau dukungan tentang rencana penelitian tindakan kelas yang akan kita lakukan. Lantas bagaimana format proposal PTK itu? Format proposal PTK secara umum dibagi menjadi 3 bab, ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi kajian pustaka, dan bab 3 berisi metodologi penelitian. Apa saja sih yang perlu dan penting untuk menjadi fokus pembahasan pada masing-masing bab? Bab 1 tentang pendahuluan yang perlu dibahas adalah yang pertama latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2 terdapat kajian pustaka atau sering juga disebut dengan kajian teori. Yang pertama dibahas di situ adalah kajian teori atau kajian pustaka. Kemudian kalian juga harus melihat penelitian yang relevan dengan apa yang akan kalian kaji. Nah, dari 2 poin ini baru kita bisa membuat kerangka berpikir selanjutnya disusul oleh hipotesis penelitian.
Bab 3 yang berisi metodologi penelitian. Hal-hal penting yang perlu menjadi fokus kita di sini adalah yang pertama setting penelitian. Kemudian ada subjek dan objek penelitian, variabel, rancangan, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, kemudian bagaimana melakukan analisis data, indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas, dan terakhir jadwal penelitian. Agar kalian lebih memahami ini secara baik dan terfokus dan per subbab, maka kita akan membahasnya perlahan supaya pemahaman kalian menjadi lebih kafah. Yang pertama adalah latar belakang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun latar belakang. Yang pertama adalah mendeskripsikan topik penelitian. Langkah pertama, kita perlu menjelaskan secara detail apa sih topik penelitian yang dipilih. Dari sekian banyak topik penelitian yang terhubung dengan penelitian tindakan kelas, kita harus bisa menjelaskan mengapa memilih topik tersebut. Apa alasan kuat sehingga memutuskan untuk meneliti objek dari topik yang ada, yang kita angkat dalam PTK. Menjelaskan topik bisa dimulai dari menuliskan mengapa variabel tersebut dipilih. Misalnya, kalian memilih variabel tentang perilaku belajar siswa ketika belajar PPKN. Harus dapat menjelaskan secara berurutan apa ketertarikan yang menyebabkan kalian memilih variabel tersebut. Selanjutnya, variabel itu dihubungkan dengan objek risetnya. Misalkan objek yang dipilih adalah siswa di kelas 7B. Maka kalian harus bisa mendeskripsikan secara jelas mengapa objek tersebut layak dipilih dan menjadi sesuatu yang menarik untuk dilakukan penelitian. Kemudian yang kedua adalah temukan fenomena. Ini menarik nih. Secara singkat, fenomena merupakan sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar. Dalam konteks penelitian tindakan kelas, tentu maksudnya di lingkungan sekitar itu adalah lingkungan belajar. Apapun fenomena yang terjadi dalam proses pembelajaran dapat diangkat sebagai topik atau inti dari penelitian tindakan kelas. Nah, ini indikatornya. Berhasil atau tidaknya kita menemukan fenomena akan tergantung sangat pada seberapa banyak informasi yang sudah berhasil kita kumpulkan. Maka dari itu, pemahaman yang luas tentang lingkungan pembelajaran atau hal yang sedang ngetren dibicarakan tentang pembelajaran bisa menjadi awal mula pencarian fenomena untuk ditelaah lebih lanjut melalui riset tindakan kelas. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Setelah berhasil mendeskripsikan topik penelitian, selanjutnya perlu mengidentifikasi masalah apa yang ada pada topik penelitian yang dipilih. Sebisa mungkin hindari memilih objek yang tidak memiliki masalah atau masalahnya tidak krusial untuk dipecahkan melalui riset PTK. Sebuah objek bisa dikatakan sedang memiliki masalah saat ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Misalnya, ada penurunan rata-rata hasil belajar yang signifikan pada kelas 7B pada mata pelajaran PPKN, sementara kelas lainnya tidak mengalami kasus yang sama. Jika sudah bisa mengidentifikasi masalah, maka tentu akan lebih mudah untuk mencari tahu langkah apa yang akan dilakukan dalam penelitian selanjutnya. Mengidentifikasi masalah juga berarti kita sudah memiliki kemampuan akan apa yang terjadi pada objek yang akan kita telaah selanjutnya. Semakin cepat menemukan masalah yang terjadi, tentu akan semakin cepat juga kita melakukan proses penyusunan PTK. Kemudian berikutnya adalah peneliti harus fokus pada satu masalah. Dalam menyusun penelitian tindakan kelas, harus fokus pada masalah yang dihadapi. Itu menjadi poin penting yang harus diperhatikan karena kita akan fokus pada masalah ini untuk mencari pemecahannya. Masalah tersebut juga perlu diurus secara benar agar penyusunan latar belakangnya menjadi lebih mudah untuk kita kerjakan. Hindari sebisa mungkin untuk tergoda pada masalah lain yang tidak relevan dengan masalah yang akan kita teliti. Meskipun realnya kita sangat tertarik pada masalah lain itu, tapi dilupakan saja dulu. Jangan dicampur aduk. Peneliti hanya perlu menyelesaikan masalah yang dipilih untuk diselesaikan. Jangan tergoda oleh masalah lain yang dari awal tidak kita pilih untuk kita selesaikan melalui PTK.
Karena pada sebuah PTK yang terpenting adalah penyelesaian masalah. Jika sudah fokus pada satu masalah, maka pemecahan masalah nantinya pun akan menjadi jauh lebih efektif. Peneliti pasti menginginkan penyusunan PTK itu dapat berjalan lancar, baik, dan dalam proses yang tidak terlalu lama. Maka dari itu, fokus pada satu masalah di penelitian itu menjadi salah satu alternatif dan perlu mendapat perhatian khusus. Berikutnya adalah yang penting dalam latar belakang ini menggunakan rujukan. Rujukan yang penting ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu rujukan dari penelitian sebelumnya. Yang pertama, sebagaimana pada jenis penelitian lain, PTK yang kita buat juga harus didukung oleh penelitian sebelumnya. Dan ini perlu ada di latar belakang, meskipun pada bagian lain nanti akan kita jelaskan lebih detail, tapi di latar belakang juga perlu. Ini dapat dituliskan berdasarkan jurnal atau artikel yang kita angkat dari jurnal yang dapat dipercaya. Tidak ada larangan juga untuk menjadikan jurnal yang kita baca sebagai referensi gaya penulisan, bukan untuk menduplikasi, bukan untuk memplagiasi atau apa sih istilah keren kalian, mengcopy paste sehingga menjadi suatu hal yang sama. Tidak seperti itu, hanya sebagai referensi gaya penulisan sehingga memudahkan dalam menyelesaikan latar belakang yang baik dan benar. Selain itu, keuntungannya dengan membaca penelitian sebelumnya akan memperkaya kosakata dan pemahaman mengenai topik dan objek yang kita pilih untuk diteliti. Rujukan kedua yang bisa kita naikkan di latar belakang adalah teori yang dikemukakan oleh para ahli. Pada penulisan penelitian tindakan kelas, tentu kita tidak bisa menulis secara bebas seperti pada tulisan fiksi, atau meskipun pada tulisan non-fiksi, tapi harus mengikuti aturan, termasuk juga pada latar belakang. Nah, jadi di sini sangat penting untuk mencantumkan teori dari para ahli sebagai pendukung setiap kalimat yang kita tulis. Teori ini bisa bersumber dari artikel ataupun textbook yang kredibel. Latar belakang yang mencantumkan rujukan seperti rujukan penelitian sebelumnya ataupun rujukan dari pendapat para ahli, dapat dipercaya bahwa tulisan tersebut tidak mengada-ada. Latar belakang akan menjadi gerbang utama bagi kita dalam menulis laporan penelitian tindakan kelas pun pada jenis penelitian yang lain, termasuk skripsi yang akan kalian susun nanti sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1. Jadi intinya latar belakang merupakan salah satu aspek yang menentukan bagus atau tidaknya PTK yang akan kita buat. Jadi beberapa cara penulisan latar belakang ini dapat kalian jadikan sebagai referensi untuk menulis PTK yang baik. Intinya, apabila latar belakang sudah ditulis dengan cara yang sistematis dan sesuai, maka pada bab lain akan lebih mudah untuk menyusunnya. Penyusunan latar belakang akan sangat berpengaruh pada bagaimana PTK tersebut akan diselesaikan. Maka tulislah segala sesuatu yang dibutuhkan pada setiap kalimat di latar belakang, tetapi tentu saja tidak mengada-ada sifat. Setelah memperhatikan 6 poin penting dalam latar belakang ini, maka tentu kalian bertanya nih, bingung juga nih bagaimana padu padannya ini biar serasi. Jadi dalam latar belakang itu susunannya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagian awal, ada bagian tengah, dan ada bagian akhir. Pada bagian awal itu berisi gambaran umum tentang masalah yang akan kita angkat. Di bagian awal ini kalian bisa menggunakan metode penulisan piramida terbalik. Dengan model piramida terbalik itu dapat dilakukan dengan menggambarkan hal-hal yang sifatnya global sampai mengerucut fokus pada masalah inti, objek, serta ruang lingkup yang akan kalian teliti. Kalau di sini sudah fix, kalian bisa masuk kemudian ke bagian tengah. Pada bagian tengah ini kalian bisa mengungkapkan fakta, fenomena, data, atau pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah
dan apa efek negatifnya jika masalah tersebut tidak segera diatasi, dan juga masalah tersebut harus didukung oleh teori dan penelitian. Ada rujukannya ya, ada referensinya. Kemudian yang ketiga adalah bagian akhir. Pada bagian akhir ini kalian bisa mengisinya dengan alternatif solusi yang ditawarkan dalam penelitian tindakan kelas. Hal ini bisa secara teoritis maupun praktis. Biasanya dalam runutan susunan latar belakang ini pada bagian akhir akan memunculkan judul dari penelitian tindakan kelas. Ya, bagian kedua setelah latar belakang fix adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu salah satu tahap penelitian yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa rumusan masalah, bisa dipastikan kegiatan penelitian tidak akan membuahkan hasil apapun. Kalian bisa lihat pada laporan-laporan karya ilmiah yang lain seperti skripsi, tesis, atau apa, bisa cek di perpustakaan. Tidak ada laporan hasil karya ilmiah itu yang tidak mencantumkan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah juga dapat didefinisikan sebagai suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Dengan adanya rumusan masalah dalam PTK maupun dalam karya ilmiah lainnya, dapat dikatakan bahwa peneliti sudah melakukan separuh kegiatan dari riset itu sendiri. Umumnya rumusan masalah diformat dalam kalimat tanya. Kata tanya yang sering dipergunakan dalam membuat rumusan masalah biasanya mengapa, bagaimana, apa, itu yang berhubungan dengan kalimat tanya. Apa bedanya kalau sudah menggunakan kata mengapa atau bagaimana? Ini biasanya paling sering digunakan. Itu akan membuat peluang penelitian bisa dilakukan secara lebih mendalam. Lantas apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam rumusan masalah supaya kita bisa membuat rumusan masalah dalam riset yang kita buat itu secara logis? Yang pertama, rumusan masalah itu dibuat secara spesifik. Cara membuat rumusan masalah yang paling utama adalah membuat rumusan secara spesifik. Artinya, dalam menulis rumusan masalah tidak perlu dijabarkan secara panjang lebar. Rumusan masalah yang baik bukan tergantung kepada banyaknya tulisan atau panjangnya tulisan, tidak. Tetapi spesifik, ringkas, bisa mewakili semua. Sebab jika terlalu panjang itu justru akan bisa menghilangkan inti yang ingin disampaikan. Selain itu, rumusan masalah bentuknya seperti saya sampaikan tadi cenderung menjadi sebuah pertanyaan. Jadi cukup ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menentukan metode penelitian yang sesuai. Dalam konteks ini, tentu saja kalian harus menentukan terlebih dahulu metode yang sekiranya tepat dengan tema yang kita angkat. Membicarakan tentang metode penelitian dapat diputuskan untuk menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Jadi rumusan masalah di riset kuantitatif itu berbeda dengan di riset kualitatif. Selanjutnya adalah mencari wawasan yang mendukung metodologi penelitian yang sudah kita putuskan atau tentukan pada tahap kedua ini. Jangan sampai kita salah menempatkan urutan karena nanti akan berdampak pada salah dalam mengambil tindakan. Kesalahan dalam bertindak tentu akan mempengaruhi pada proses penyelesaian penelitian kita nantinya. Kelebihan menentukan metode penelitian
Ini akan membantu peneliti untuk menentukan konsep yang pas dan cocok untuk digunakan. Setelah 3 langkah ini kita bisa selesaikan dengan baik, kita masuk ke langkah keempat untuk rumusan masalah. Kreatif memantau fenomena. Poin ini sebenarnya cukup sederhana, tetapi mungkin untuk peneliti pemula seperti kalian ini praktiknya agak ribet, tetapi bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Sebenarnya rumusan masalah itu banyak sekali di sekeliling kita dalam konteks pembelajaran. Jika ada syaratnya, jika kita peka membidik. Umumnya kesulitan utama dalam membuat rumusan masalah karena kita terlalu jauh memikirkan. Kita mau meneliti ini, ternyata kita pikirkan hal yang jauh lebih kompleks dari apa yang sudah kita tetapkan untuk kita teliti. Padahal penelitian bisa diambil dari kasus-kasus kecil dan sederhana yang sering dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bila perlu, dalam merumuskan rumusan masalah penelitian secara umum, bukan hanya di dalam PTK ya, bisa menggunakan konsep 5W 1H. Tapi untuk penggunaan yang poin kelima ini bisa kalian lakukan dalam riset yang lain, bisa juga dalam penelitian tindakan kelas. Ini sifatnya lebih kompleks. Agar kalian lebih mudah memahami dan mengenali rumusan masalah, perlu diperhatikan ada beberapa ciri rumusan masalah. Pertama, sudah saya sampaikan dari awal, bahwa rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk pertanyaan. Nah, apa, bagaimana, mengapa. Kemudian pertanyaan yang sudah dibuat itu jangan bertele-tele, cukup singkat, padat, dan jelas. Yang tidak bisa dilupakan, kalimat tanya dalam rumusan masalah mengandung nilai penelitian. Kemudian dia juga harus mengarah kepada cara berpikir terhadap topik yang akan kita bahas dalam penelitian. Masalah yang diangkat sesuai dengan kemampuan peneliti. Ini contohnya kalian masih S1, tentukan masalah yang bisa kalian jangkau semampunya dulu. Jangan dipaksakan untuk meneliti dalam jangkauan yang luas, baik dalam jangkauan wilayah maupun teori. Misalnya kalian akan melihat pembelajaran di wilayah NTB, itu nggak cocok. Hitungannya kita kelas dulu lah untuk peneliti PTK pemula. Kemudian yang berikutnya, rumusan masalah memberikan petunjuk dalam melakukan kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat menemukan jawabannya. Kalau kita berbicara penelitian lebih luas, rumusan masalah itu ada 3 bentuknya. Jenis rumusan masalah ini ditentukan berdasarkan kegunaannya. Tidak hanya berlaku pada penelitian tindakan kelas, tetapi juga berlaku pada penelitian yang lain. Yang pertama, ada rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah ini biasanya digunakan untuk jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menyajikan gambaran lengkap terhadap suatu masalah. Yang kedua, ada rumusan masalah komparatif. Nah, kalau rumusan masalah komparatif ini digunakan dalam penelitian komparatif atau membahas masalah yang terkait dengan perbandingan antar variabel. Kemudian yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Nah, kalau rumusan masalah asosiatif ini dipakai dalam penelitian asosiatif atau hubungan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara 2 variabel atau lebih. Nah, ini tentang rumusan masalah. Sebelum masuk ke tujuan penelitian, ini contoh bagaimana membuat rumusan masalah. Katakanlah bahwa saya menyusun penelitian tindakan kelas dengan judul meningkatkan keterampilan critical thinking dan kemampuan mengkomunikasikan hasil pembelajaran pada mata pelajaran IPS terpadu menggunakan teknik belajar WS2M pada siswa kelas 7B di SMP Negeri 5 Jonggat tahun pembelajaran 2019-2020. Jadi kalau judul penelitiannya mulai dari kalimat meningkatkan keterampilan critical thinking dan seterusnya. Dari judul itu
kita bisa membuat rumusan masalah seperti ini. Di judul itu dalam bentuk pernyataan, kita ubah dia menjadi kalimat tanya. Bagaimana upaya meningkatkan keterampilan critical thinking dan kemampuan mengkomunikasikan hasil pembelajaran mata pelajaran IPS terpadu menggunakan teknik belajar WS2M pada siswa kelas 7B di SMP Negeri 5 Jonggat tahun pembelajaran 2019-2020. Nah, kalau sudah clear tentang rumusan masalah, maka tugas selanjutnya kita di bab 1 adalah membuat tujuan penelitian. Pada dasarnya, tujuan penelitian itu merupakan jawaban dari perumusan masalah, merupakan jawaban dari apa yang akan kita teliti apabila menggunakan pertanyaan penelitian atau hal yang ingin dibuktikan dan atau diuji apabila pada penelitian itu menggunakan hipotesis. Tujuan penelitian sangat erat hubungannya dengan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan atau hipotesis. Tujuan penelitian ini tentu berkaitan dan memberi pengaruh terhadap bagian penelitian yang lain. Di antaranya dan memberi pengaruh terhadap bagian penelitian yang lain. Di antaranya metode, teknik, alat, maupun generalisasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, hal penting dalam tujuan penelitian ini adalah ketajaman seorang peneliti dalam merumuskan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan. Karena hal itu merupakan titik balik yang akan dicapai dalam penelitian. Karakter tujuan penelitian yang pertama itu, dia harus mampu menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai setelah penelitian kita selesaikan. Kemudian dapat memberikan gambaran secara tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Karakternya yang ketiga, tidak boleh tujuan penelitian itu nyangkut kemana-mana. Dia harus relevan dan paralel dengan rumusan masalah penelitian. Tadi dalam definisinya saya sudah sampaikan bahwa tujuan penelitian ini bermaksud menjawab rumusan masalah penelitian atau hipotesis atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Kemudian yang berikutnya, tujuan penelitian juga senada dengan rumusan masalah. Dia harus dibuat secara singkat dan spesifik serta diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Secara umum, jenis tujuan penelitian itu ada dua. Yang pertama, tujuan umum penelitian, kemudian yang kedua, tujuan khusus. Tujuan umum penelitian merupakan tujuan penelitian yang secara keseluruhan ingin dicapai melalui penelitian. Biasanya, tujuan penelitian ini merupakan pernyataan yang spesifik yang menggambarkan luaran dari penelitian, bersifat global atau umum, berlaku untuk jangka panjang, dan bersifat abstrak. Jadi, dapat dikatakan bahwa tujuan umum mengandung uraian garis besar sasaran akhir penelitian secara keseluruhan yang akan dicapai. Sedangkan tujuan khusus itu agak berbeda dengan tujuan umum, dan pada dasarnya tujuan khusus ini merupakan penjabaran atas pentahapan pada tujuan umum yang sifatnya lebih operasional dan spesifik. Bila semua tujuan khusus tercapai, maka tujuan umum ini dapat dikatakan juga terpenuhi. Nah, tujuan khusus merupakan pernyataan dalam bentuk konkret dan dapat diukur, berisi uraian atau langkah untuk mencapai tujuan umum penelitian. Artinya, tujuan khusus dalam penelitian ini berkaitan dengan masalah penelitian dan menunjukkan variabel yang diteliti. Boleh disajikan dalam bentuk kalimat aktif dengan diksi seperti mengetahui, menilai, membuktikan, mendeskripsikan, dan pilihan kata yang lain. Bisa juga dalam kalimat pasif seperti diketahuinya, dibuktikannya, atau pilihan kata yang lain. Jadi, tujuan penelitian tindakan kelas secara umum adalah meningkatkan dan atau memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah. Juga bisa untuk meningkatkan relevansi pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan,
dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Berdasarkan rumusan masalah yang tadi sudah saya contohkan di depan, jadi dapat kita sampaikan tujuan dari penelitian kalau sesuaikan dengan rumusan masalah tadi ya. Jadi rumusan tujuan penelitiannya adalah untuk meningkatkan kemampuan critical thinking dan mengkomunikasikan hasil pembelajaran mata pelajaran IPS terpadu menggunakan teknik belajar WS2M pada siswa kelas 7B di SMP Negeri 5 Jongga tahun pembelajaran 2019-2020. Jadi di sini sudah tidak lagi dalam bentuk kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya itu tempatnya di rumusan masalah. Oke, latar belakang sudah fix, rumusan masalah sudah, tujuan penelitian juga sudah. Yang bagian akhir dalam bab 1 adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian. Di sini juga harus disebutkan secara detail siapa saja yang mendapat manfaat dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Nah, manfaat yang diperoleh tersebut dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian. Apakah mempunyai kontribusi pada pengembangan dan penerapan IPTEX dalam pembelajaran, atau mungkin pada kelembagaan atau organisasi, atau juga mungkin untuk pemecahan masalah praktis, semisal pembelajaran, atau untuk menunjang hal lainnya yang tentu saja harus bersifat konstruktif. Manfaat adalah apa yang akan orang lain atau pembaca rasakan, termasuk peneliti itu sendiri tentang apa yang sudah dicapai atau digali dalam penelitian. Manfaat penelitian juga bisa merupakan kontribusi penelitian kita terhadap bidang keilmuan yang dipelajari. Kalau di luar konteks PTK, misalnya kalian membuat skripsi, bisa juga manfaat penelitian itu berkontribusi untuk budaya atau aspek kehidupan masyarakat lainnya. Intinya, sesuatu yang kita hasilkan dalam penelitian dapat membawa dampak tertentu terhadap pembaca. Tentu saja dampak yang kita harapkan adalah hal yang positif dari hasil penelitian kita. Jangan sampai dampak itu hal yang sifatnya negatif. Nah, berikutnya adalah manfaat itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis di mana manfaat ini bisa berguna untuk memecahkan masalah secara praktikal atau sebagai alternatif solusi suatu permasalahan. Sementara manfaat teoritis maksudnya itu berlatar dari tujuan penelitian verifikatif untuk memverifikasi teori yang sudah ada. Apakah hasil penelitian kita itu nanti akan memperkuat atau menggugurkan teori yang kita gunakan? Manfaat teoritis ini juga bisa muncul karena peneliti tidak puas atau ragu terhadap teori tertentu, sehingga dia tertantang untuk membuktikan. Isi pokok yang akan kita sampaikan dalam manfaat penelitian itu setidaknya ada 4 hal yang merupakan isi pokok atau utama dari manfaat penelitian. Yang pertama, bukan hipotesis. Jadi manfaat penelitian memaparkan apapun yang didapat dari hasil penelitian. Tetapi hipotesis tidak diuraikan dalam manfaat penelitian. Yang kedua, rasional. Nah, manfaat penelitian merupakan dampak rasional atas pemecahan masalah utama penelitian melalui tindakan yang kita pilih. Uraian dalam manfaat penelitian diusahakan untuk sesuai dan berimbang dengan kenyataan dari hasil penelitian. Yang ketiga, sisi pragmatis dari hasil penelitian agar dapat diaplikasikan secara nyata atau dikembangkan ke penelitian selanjutnya. Hal ini penting agar maksud penelitian dapat tersampaikan secara efektif melalui manfaat penelitian. Kemudian, manfaat penelitian itu harus disampaikan secara jelas dan sistematis, sehingga uraian tentang manfaat penelitian bukan semata-mata pendapat pribadi
peneliti. Apa saja sih jenis manfaat penelitian? Pertama, tadi sudah disampaikan sepintas di awal ya, manfaat praktis. Kemudian yang kedua ada manfaat teoritis. Manfaat praktis berguna untuk memecahkan masalah penelitian secara praktis. Dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Penelitian itu kan dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Jadi manfaat praktis ini menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Nah, misalnya manfaat bagi mahasiswa untuk mengerjakan topik penelitian tindakan kelas yang serupa. Kemudian untuk sivitas akademika yang lain yang melakukan penelitian yang juga memiliki topik yang sama dan lain-lain. Nah, kemudian kalau manfaat teoritisnya itu lebih spesifik ke pengembangan ilmu. Ini menjelaskan bahwa teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian bagi penulis secara umum atau tidak. Jadi, manfaat teoritis ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu yang diteliti. Artinya, teori yang digunakan tentu berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Apa fungsinya manfaat teoritis ini? Umumnya untuk menjelaskan apabila teori yang kita gunakan itu masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum, atau tidak relevan sama sekali. Manfaat teoritis ini juga bisa digunakan untuk memperkuat atau menggugurkan teori yang kita gunakan dalam riset ini. Demikian pemaparan terkait dengan format penelitian tindakan kelas untuk bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Gak ada yang masih membuat kalian bingung, kita bisa diskusikan, silahkan tulis di kolom komentar atau kita bisa diskusikan di WhatsApp grup kelas khusus untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas. Untuk selanjutnya kalian buat bab 1 dari judul PTK yang sudah Bunda setujui pada pertemuan sebelumnya. Untuk yang belum Bunda setujui, kita diskusikan lagi ya. Pada minggu berikutnya, insya Allah kita akan membahas bagaimana format PTK untuk bab 2. Demikian materi kuliah kita pada pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.